Halo, balik lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas satu saham yang bergerak di bidang produksi dan pembuatan kertas dan pulp ya, yaitu saham Indah Kiat Pulp and Paper. Di sini satu hal yang menarik ya kalau kita lihat bahwa di sini pada saat video ini dibuat, terjadi tren head and shoulder. Mungkin teman-teman yang memiliki background di technical analysis bisa kelihatan ini ya, head and shoulder di sini patternnya. Dan sekarang dalam keadaan yang mungkin bisa dibilang downtrend. Nah, apakah harga dari saham Indah Kiat ini sudah termasuk murah dan layak untuk dibeli? Dan bagaimana performanya dari mulai tahun 2020 awal hingga akhir tahun 2020, dan bagaimana strategi investasi ke depannya? Kita akan bahas sesaat lagi. Karena itu, sebelumnya teman-teman pastikan juga untuk subscribe dulu, karena ada dua hal yang bikin teman-teman tuh harus subscribe YouTube ini. Karena yang pertama, teman-teman harus membeli saham seperti membeli uh, aset yang penting gitu ya. Jadi jangan membeli kucing dalam karung, dengan cara mengetahui fundamental analisis. Dan yang kedua adalah teman-teman bisa memahami isi dari laporan keuangan dari saham yang akan kita bahas tanpa harus membaca angka-angka dan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih baik. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan kita akan mulai masuk ke analisis saham INKP. Yang pertama kita akan lihat dari total asetnya dahulu nih. Jadi kita mengharapkan saham yang asetnya terus bertumbuh, dan kalau kita lihat memang trennya dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Dan untuk tahun 2019 ke tahun 2020 kita lihat bahwa terjadi pertumbuhan sedikit ya, dari 118 jadi ke 119. Itu dari total aset. Dan total aset itu berasal dari total equity ditambah total debt. Nah, kenapa nilainya ini hanya bertambah sedikit gitu ya, dari 118 ke 119? Itu adalah akibat dari pengurangan total debt. Jadi perusahaan ini berusaha untuk membayarkan utang yang dimilikinya, sedangkan di lain sisi ekuitasnya itu bertambah, dalam arti menghasilkan keuntungan ya. Dan di sini ini merupakan pertanda yang baik, karena meskipun perusahaan membayarkan utangnya, namun ternyata total asetnya bisa tetap bertumbuh. Jadi saya bisa memberikan lampu hijau untuk performa seperti ini. Dan ini sedikit summary-nya. Jadi ini kemungkinan besar akibat pertambahan laba. Lanjut ya. Kemudian kita masuk ke total debt-nya, kita analisa lebih dalam. Jadi tadi kita lihat bahwa utangnya berkurang, dan ini juga terjadi akibat long term debt-nya atau utang jangka panjangnya yang berkurang. Long term debt adalah utang jangka panjang di mana perusahaan biasanya akan mendapatkan beban bunga yang harus dibayarkan tiap tahun akibat long term debt. Jadi utang jangka panjang ini biasanya membebani perusahaan dengan bunga yang harus dibayarkan dan mengurangi keuntungan dari perusahaan. Dan kalau kita lihat di sini angkanya di angka 32.000 ya, 32.700, sedangkan total debt-nya di 59.000. Jadi lebih dari 50% dari utang dari perusahaan ini, INKP ini, memang utang jangka panjang. Karena itu saya bisa kasih lampu kuning di sini karena memang long term debt-nya cukup tinggi. Lanjut. Kemudian kita bicara soal debt to equity, yaitu perbandingan antara utang dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Saya biasanya senang kalau angkanya di bawah 1 ya, dan terakhir ini memang nilainya ini pas di 1 gitu ya. Jadi memang sesuai kriteria, dan terlebih lagi debt to equity rasionya dari tahun ke tahun memang semakin berkurang. Dalam arti
ini bisa dua hal terjadi, karena utangnya yang berkurang atau ekuitasnya yang bertambah gitu ya. Dan ini memang terjadi di perusahaan ini, bahwa di tahun 2020 tadi ekuitasnya bertambah dan utangnya berkurang, jadi ini pertanda yang cukup baik. Di sisi lain, kalau kita bicara long term debt-nya dibandingkan aset, kalau tadi dibandingkan total utang nilainya lebih dari 50%, ternyata kalau dibandingkan dengan asetnya hanya 27%-an saja ya. Dan nilai ini adalah nilai yang berkurang terus-menerus dari tahun 2015. Jadi ini merupakan performa yang cukup membuat nyaman bagi saya. Sebagai investor, saya akan memberikan lampu hijau di sini. Dan ini sedikit summary-nya. Lanjut. Nah, kemudian cash ratio. Cash ratio adalah kemampuan perusahaan untuk membayarkan utang jangka pendeknya dengan menggunakan uang kas yang dimilikinya. Dan kalau kita lihat di sini, cash ratio dari perusahaan memang semenjak 2016 nilai rata-ratanya berubah ya, di angka 40%-an. Namun sebenarnya saya sebagai seorang investor ingin angka yang nilainya mungkin lebih dari 100% atau mendekati 100%. Namun perlu diingat lagi, ini kembali lagi dengan industri apa kita sedang berbicara, dan kalau memang sifatnya perputarannya atau cycle-nya, money cycle-nya cepat, kemungkinan besar cash ratio yang kecil pun tidak masalah. Namun di sisi lain kita harus lihat juga bahwa asset turnover-nya memang memiliki tren yang terus menurun, dan karena itu saya memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang kondisi cash ratio, kondisi cash keuangannya ya. Mari kita lihat. Ini adalah cash flow-nya. Jadi kita lihat dulu nih, yang warna biru adalah operational cash flow. Cash flow yang didapatkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Nilainya positif ya, artinya kegiatan operasionalnya menghasilkan keuntungan, which is good. Dan kalau kita lihat 2018 banyak yang negatif, artinya yang warna orange ini adalah aktivitas investasi ya. Jadi 2018 melakukan banyak pengeluaran untuk investasi, 2019 mendapatkan cash flow dari investasi, dan 2020 kembali melakukan kegiatan penanaman modal ya, penanaman investasi. Sedangkan untuk yang warna abu-abu di sini, memang di sini positif ya, 2018 artinya dia memperoleh pendanaan mungkin dari bank atau dari sumber lain gitu. 2019 mungkin ada yang jatuh tempo gitu, sehingga perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membayarkan utangnya. Dan tahun 2020 seperti yang tadi kita lihat di awal tadi tentang aset, memang dia melakukan pembayaran utang. Dan berikutnya yang paling penting adalah yang warna kuning ini ya. Yang warna kuning ini adalah penurunan atau kenaikan bersih kas atau setara kas secara total ya. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun nilainya tetap positif. Jadi ini bisa diambil kesimpulan nih, walaupun cash yang tadi dimiliki adalah cash ratio di bawah 100%, namun sebenarnya perusahaan di sini kalau kita lihat memiliki cash flow yang positif. Artinya meskipun uang kas yang dimiliki itu tidak mencukupi untuk membayar utang jangka pendeknya, tetapi bisa dibayarkan melalui keuntungan yang diperoleh perusahaan pada saat melakukan kegiatan operasi. Jadi di sini saya bisa memberikan lampu hijau. Jadi memang cash ratio-nya nggak tinggi ya, namun perputarannya yang cepat, dan ini bisa memberikan saya confidence untuk memberikan lampu hijau. Lanjut, kemudian kita bicara soal revenue-nya. Kalau kita lihat dari 2019 ke 2020 nilainya memang sedikit turun ya, dari 44,8 menjadi 42. Namun kalau kita lihat skala jangka panjang, trennya masih on trend menaik gitu ya, meningkat, meskipun memang 2018 ke 2019 ke 2020 memang memiliki tren yang cukup turun.
Nah, ini memang pertanda yang cukup membuat tidak nyaman ya. Saya akan memberikan lampu kuning di sini. Meskipun secara overall memang masih dalam keadaan uptrend di sini ya. Namun 2 tahun belakang ini cukup untuk membuat saya memberikan lampu kuning di sini. Lanjut. Kemudian untuk kita bicara net profitnya, ternyata walaupun revenue-nya atau pendapatannya tadi menurun, ternyata net profit-nya ini meningkat ya dari 3.800 jadi 4.200. 3,8 triliun jadi 4,2 triliun. Dan ini bisa disebabkan oleh net profit margin yang cenderung naik dari 8,5% jadi 9,8%. Jadi memang perusahaan melakukan berbagai efisiensi, melakukan efisiensi dalam beban-bebannya sehingga meskipun revenue-nya tadi turun, namun net profit-nya naik. Ini menunjukkan kesigapan perusahaan dalam menghadapi pengurangan dari pendapatan sehingga perusahaan tetap bisa memperoleh kenaikan dari keuntungan. Dan ini cukup membuat saya nyaman. Saya akan memberikan lampu hijau di sini. Jadi ini lebih ke faktor efisiensi biaya ya, bukan karena kenaikan penjualan. Lanjut. Kemudian times interest earned. Jadi berapa banyak sih bunga utang yang bisa dibayarkan dengan keuntungan perusahaan? Lebih nyaman kalau nilainya di atas 1 dan memang semuanya dari tahun dari Desember 2019 ke Desember 2020 nilainya memang masih di atas 1, masih di kondisi yang masih cukup membuat nyaman. Namun kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara return on equity atau pendapatan yang bisa kita dapatkan dengan menanamkan modal saham di sana, kalau kita lihat dari tahun 2018 trennya naik, namun dari 2019 ke 2020 dia justru bahkan kembali ke nilai 2014 ya, dari 2014 ke 2015. Jadi setara di sini. Setara turun berapa tahun nih? 1, 2, 3, 4. Kayak setara turun 4 tahun. Nah, apa yang terjadi di 2018 ke 2019? Itu cukup menarik perhatian saya. Jadi kita akan menganalisa lebih dalam nih. Saya akan tunjukkan. Nah, ini yang terjadi di 2018 ke 2019 ke 2020. Kalau kita lihat ya di sini revenue-nya memang trennya turun. Nah, namun yang kalau kita lihat lagi kenapa di 2019 ke 2020 ini nilainya cukup di bawah 2018 dari returnnya atau keuntungan yang bisa diperoleh. Nah, ini adalah beban pokok penjualan yang warna orange memang mengalami kenaikan yang cukup besar ya di sini. Di sisi lain revenue-nya justru turun di sini. Jadi selain itu mungkin beban-beban yang lain kalau kita lihat memang ada sedikit peningkatan gitu ya, namun tidak terlalu signifikan, tidak sesignifikan efek dari peningkatan beban pokok penjualan maupun efek dari revenue yang terus turun. Jadi ini kalau kita lihat nih besar garisnya labanya yang bisa diperoleh sebesar ini, namun 2019 nilainya cuma segini, 2020 juga kurang lebih sama dengan 2019. Jadi itu faktor yang menurut saya menjadi penyebab yang cukup signifikan dari pengurangan dari return tadi ya, antara 2018 ke 2019 dan 2020. Nah, ini dari 15% bisa turun sangat jauh ini. Dan ini merupakan sesuatu yang harus hati-hati. Saya akan memberikan lampu kuning di sini. Dan ini sedikit summary-nya. Jadi mungkin besarnya setara investasi di reksadana ya. Kurang lebih di 6%-an itu. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara soal pricing-nya. Pada saat video ini dibuat, harganya itu mungkin di sekitar 9 ribuan, 9.600. Dan kalau kita mendekat
berarti harga normalnya itu berdasarkan IHSG, artinya berdasarkan return yang dimiliki, sebenarnya dia punya potensi naik yang cukup besar ya. Di perhitungan saya bisa sampai 17 ribuan. Namun di sisi lain, perusahaan INKP ini unik ya. Beberapa tahun ke belakang memang dia memiliki PBV yang jauh di bawah nilai 1. Dan sekarang PBV-nya memang masih di bawah 1, masih di 0,9. Namun di sini justru angkanya masih dianggap overpriced secara PBV. Meskipun nilainya seperti yang saya bilang tadi masih 0,9 dari PBV. Padahal perusahaannya sendiri memang sudah memiliki price earning ratio yang cukup rendah dibandingkan IHSG. Jadi kalau menurut saya ini merupakan potensi yang menarik. Meskipun angka 17.000 ini kemungkinan besar akan tertahan di bawahnya akibat sejarah PBV-nya yang memang cenderung lebih rendah beberapa tahun ke belakang ya, 4 tahunan ke belakang gitu. Jadi mungkin nilainya agak lebih turun di 15.000 atau 14.000. Namun kalau kita lihat berdasarkan harga sekarang ada kemungkinan untuk lebih naik lagi. Jadi saya akan memberikan lampu hijau di sini. Dan ini sedikit summary-nya. Oke, lanjut. Jadi kita akan lakukan kesimpulan dulu. Untuk growing asset saya akan memberikan centang di sini karena asetnya bertumbuh ya, walaupun utangnya dia berkurang, namun equity-nya atau keuntungannya bisa menutupi hal tersebut sehingga asetnya bisa bertumbuh. Kemudian untuk liquidity, debt to equity rasionya memang cukup rendah, dan long term debt-nya meskipun dibandingkan total debt-nya di atas 50%, ternyata kalau dibandingkan dengan keseluruhan asetnya dia memang masih di angka 27%. Jadi saya bisa memberikan centang di sini. Kemudian untuk high cash reserve memang cash rasionya memang rendah ya dibandingkan yang membuat saya nyaman ya, maksudnya di bawah 100%. Namun sekali lagi perusahaan ini memiliki perputaran yang cukup tinggi sehingga cash flow-nya secara total bisa tetap positif meskipun membayarkan utang ataupun membayarkan atau menanamkan uang di kegiatan investasi. Saya akan memberikan centang di sini. Kemudian untuk profitability, apakah increasing profit? Memang dari tahun 2018 ke 2019 profitability-nya turun, tapi dari 2019 ke 2020 tadi ada sedikit peningkatan meskipun revenue-nya turun ya. Jadi saya bisa memberikan centang di sini. Dan untuk valuation saya bisa kasih cukup medium ya, medium price karena memang harganya masih bisa naik, namun dalam keadaan yang cukup terbatas karena sejarah PBV-nya memang tidak terlalu tinggi. Jadi saya memberikan centang di sini. Jadi ini menurut saya cukup full checklist ya, full checklist, cukup menarik bagi saya. Next, strategi apa yang bisa dikembangkan dari saham ini? Pertama kita lihat dari faktor-faktor SWOT analisisnya ya. Kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan tantangannya. Salah satu kelebihannya menurut saya adalah fundamentalnya bagus. Karena tadi kalau kita lihat, kalau secara centang memang semuanya kecentang. Sedangkan untuk kekurangannya adalah low historical PBV. Nah ini merupakan salah satu yang cukup menarik ya. Apakah kedepannya saham ini akan menjadi berubah gitu ya trennya sehingga PBV-nya lebih reasonable terhadap performa dari total asetnya maupun dari pendapatan yang dimilikinya. Nah ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Dan kesempatannya ya ini secara umum economic cycle ya, karena menurut saya sendiri sih ini cukup saham yang defensif karena perputaran uangnya juga cukup cepat dan secara return atau keuntungan cukup stabil ya.
secara sektor industri. Dan kemudian tantangannya adalah, nah ini reverse trend revenue. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan ini bisa membalikkan pendapatan dia yang dari 2 tahun belakangan cukup mengalami tren penurunan. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Kemudian adalah efisiensi beban penjualan, karena tadi kalau kita lihat memang beban penjualan memiliki kontribusi yang besar untuk mengikis keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini merupakan tantangan yang spesifik dari perusahaan ini, sedangkan kesempatannya ya memang cukup lebih bersifat umum ya, karena perusahaannya menurut saya cukup perusahaan yang bisa dibilang untuk defensive investor. Jadi apa decision saya untuk saham ini? Pertama-tama harus diingatkan bahwa ini adalah opini pribadi berdasarkan data-data yang tadi ya, dan tentu akan berubah, bisa berubah kalau ada perubahan ketersediaan data, dan yang terpenting bukan ajakan untuk melakukan apapun. Disclaimer on. Untuk di skip, saya tidak akan men-skipnya karena memang secara fundamental cukup baik menurut saya. Untuk short term trading jelas bisa, karena sekali lagi untuk trading kita kalau saya sih lebih cenderung untuk melakukan trading kalau memang secara fundamental sudah cukup menarik. Kemudian untuk wait for discount, kalau melihat tadi memang polanya baru selesai dari head and shoulder ya. Jadi untuk wait for discount masih bisa ya, kalau memang dia break ke bawah. Kalau menurut saya sekarang sedang tren sideways. Kalau dia break ke bawah mungkin bisa wait for discount, tapi jangan terlalu terpana dari sisi teknikal saja ya, karena memang kita harus lihat juga bagaimana perkembangan beritanya. Kemudian untuk medium term hold, saya juga oke untuk medium term hold, karena secara laporan keuangan yang tahun 2020 keuntungannya cukup baik ya, meningkat dari tahun 2019, dan terlebih lagi memiliki tren yang cukup baik juga dari sisi utangnya ya, pembayaran utang. Kemudian untuk return investing, nah ini adalah centang yang tebal saya ya, karena memang returnnya cukup stabil dari tahun ke tahun. Selain itu memang sektornya memang produksi atau pengolahan paper ya, jadi memang kebutuhan konsumsi yang cukup secara objeknya, secara barangnya memang cukup dibutuhkan. Kemudian untuk capital gain investing, ini masih bisa juga untuk dibilang capital gain, karena secara price to earning ratio memang dia cukup masih bisa naik berdasarkan perhitungan saya. Jadi ini sedikit decision yang bisa saya ambil untuk INKP. Kalau teman-teman punya strategi sendiri bisa disesuaikan, dan kalau teman-teman ada request saham atau pertanyaan yang kurang jelas gitu ya dari video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya, karena kita akan membahas saham-saham lainnya, mengulik laporan keuangan saham lainnya, sehingga teman-teman tidak akan membeli kucing dalam karung. Oke, saya Irianto Petrus Binsardo, thanks for watching and see you on next videos. Bye.